Koordinat adalah suatu garis bilangan yang digunakan untuk menunjukkan lokasi suatu titik dalam garis permukaan atau bidang. Diagram Kartesius memiliki dua sumbu yang saling tegak lurus, sumbu mendatar dan sumbu tegak. Sumbu mendatar dinamakan dengan sumbu X atau absis, yang dimana nilainya apabila semakin ke kanan maka akan semakin besar, dan apabila semakin ke kiri maka semakin kecil, dan nilainya yang negatif. Kemudian sumbu tegak dinamakan dengan sumbu Y atau ordinat, yang dimana nilainya apabila semakin ke atas maka akan semakin besar dan nilainya positif, dan apabila semakin ke bawah maka nilainya akan semakin kecil dan bernilai negatif. Sumbu X dan sumbu Y saling berpotongan di titik 0, yang dimana disebut sebagai pusat koordinat. Koordinat suatu titik biasanya dinyatakan dengan X, Y. Jadi kita dapat menulis angka pada sumbu Y terlebih dahulu, kemudian baru angka pada sumbu Y. Apabila X-nya positif dan Y-nya positif, maka masuk ke dalam daerah kuadran 1. Apabila X-nya negatif, Y-nya positif, masuk ke dalam kuadran 2. Apabila X-nya negatif dan Y-nya negatif, kuadran 3, sedangkan untuk X positif dan Y negatif masuk dalam kuadran 4. Kemudian cara menentukan titik koordinat. Perhatikan terlebih dahulu titik-titik pin ini. Titik A berada di 1 dan 0. Jadi kita dapat menuliskannya A 1,0. Kemudian B. B berada di 2 dan 4. Jadi kita dapat menuliskannya B 2, 4. C berada di 5 dan 7. Sedangkan D berada di 6 dan 4. Nah, jadi kita tulis dulu yang berada di sumbu X, baru kemudian kita tulis yang pada sumbu Y. Kan setiap titik di dalam bidang dengan memakai dua bilangan, yaitu X dan Y, di mana X disebut dengan absis dan Y disebut dengan ordinat. Manfaat titik koordinat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam gambar denah maupun gambar peta. Fungsi dari peta sendiri untuk mempermudah kita dalam mencari suatu lokasi atau tempat maupun wilayah, serta mempermudah pengiriman surat. Yang kedua, pada soal penerbangan, karena pesawat terbang itu dilengkapi dengan alat yang canggih seperti radar sebagai alat pendeteksi, kompas sebagai alat petunjuk arah, dan juga radio sebagai alat komunikasi. Oleh sebab itu, seorang pilot harus memahami cara membaca atau menentukan letak suatu tempat dalam bidang koordinat Kartesius. Yang ketiga, peta suatu provinsi atau peta dari sebuah negara. Posisi dari sebuah kota, gunung, danau, lapangan terbang bisa kita diibaratkan sebagai kedudukan. Untuk mempermudah pembacaan peta, peta telah dilengkapi dengan garis bantu yang mendatar dan juga tegak, atau garis lintang dan garis bujur. Dasar pembuatan garis tersebut yang mana adalah dasar dari bidang koordinat. Pada contoh yang pertama, yaitu koordinat titik 4, negatif 3 merupakan koordinat dari titik. Pertama-tama kita menentukan dulu sumbu X dan sumbu Y. Bisa kita lihat dari soal yang tadi, yaitu sedang X sama dengan 4 dan Y sama dengan negatif 3. Bisa kita lihat di titik A, sudut X berada di negatif 2, sedangkan di sudut Y-nya 2. Di titik B, X-nya 2 dan Y-nya 2, sedangkan yang C, X-nya 4 dan Y-nya negatif 3. Dan yang D, negatif 2 dan di Y-nya negatif 2. Maka jawabannya adalah C. Kenapa C? Karena pada soal sudah ditentukan, yaitu X-nya 4 dan Y-nya negatif 3. Contoh yang kedua yaitu menentukan titik koordinat T dan titik koordinat U. Bisa kita lihat titik koordinat T berada pada negatif 6 dan 1. Sedangkan titik koordinat U berada pada negatif 4 dan negatif 2.